Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah konsep pemahaman tentang keberagaman wilayah di Indonesia terkait budaya, sumber daya alam, serta potensi Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas. Wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Pasifik. Indonesia saat ini memiliki 38 provinsi, yaitu dari Sabang hingga Merauke. Posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia karena berada di tengah-tengah antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia menjadi salah satu dari poros maritim dunia juga disebabkan karena negara ini merupakan negara kepulauan yang hampir 2/3 wilayahnya adalah laut. Perairan Indonesia kaya akan sumber daya alam kelautan termasuk ikan, udang, kerang, rumput laut, dan berbagai jenis biota laut lainnya. Indonesia juga memiliki potensi besar dalam penangkapan ikan dan budidaya perikanan yang menjadi sumber penting bagi perekonomian negara Indonesia. Selain keanekaragaman sumber daya alam laut yang melimpah, Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Indonesia memiliki 115 spesies mamalia, 1.500 spesies burung, 600 spesies reptil, dan 270 spesies amfibi. Salah satu penyebab keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia itu adalah karena iklim tropisnya. Tingginya curah hujan dan berlimpahnya sinar matahari membuat tanah di Indonesia memiliki suhu dan daya serap yang baik. Tidak mengherankan beragam spesies tumbuhan dapat tumbuh subur di negeri ini. Indonesia dinyatakan sebagai negara muslim terbesar nomor 2 di dunia. Jumlah populasi umat muslim di Indonesia mencapai 240 juta jiwa. Selanjutnya, jumlah penduduk di Indonesia yang beragama Hindu mencapai 4,67 juta jiwa. Selanjutnya, jumlah umat Kristen di Indonesia adalah 29 juta jiwa, dengan jumlah umat Kristen Protestan berjumlah 20 juta jiwa dan Kristen Katolik berjumlah 8 juta jiwa yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada agama Buddha. Dengan jumlah penduduk beragama Buddha di Indonesia tercatat sebanyak 2 juta jiwa yang tersebar di kawasan di Indonesia. Terakhir adalah agama Konghucu. Dengan jumlah penduduk beragama Konghucu di Indonesia sebanyak 73.000 jiwa. Selain keberagaman agama yang menjadi identitas persatuan Indonesia, Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, adat, dan istiadat. Salah satunya adalah Papua, yang terletak di kawasan timur Indonesia, yang memiliki pakaian adat berasal dari daerah Papua, yaitu disebut dengan koteka. Selain pakaian adat, Papua memiliki rumah adat yang khas disebut dengan rumah Honai. Selanjutnya adalah Pulau Kalimantan atau juga disebut dengan Borneo. Pulau ini adalah pulau terbesar ketiga di dunia. Suku Dayak adalah suku bangsa atau kelompok multietnik yang mendiami pedalaman Pulau Kalimantan. Masyarakat Dayak juga memiliki adat istiadat yang kuat, seperti upacara agama, upacara adat, dan sistem kepercayaan. Salah satu ciri khas suku Dayak adalah senjata mandau. Sumatera adalah pulau ke-6 terbesar di dunia yang terletak di Indonesia. Penduduk Pulau Sumatera didiami oleh bangsa Melayu yang terbagi ke dalam beberapa suku. Suku-suku besar lainnya selain suku Melayu adalah Batak, Minangkabau, Aceh, Lampung, Karo, Nias, Rejang, Komering, Gayo Enggano, dan Mentawai. Selanjutnya adalah Pulau Jawa. Keberagaman budaya suku Jawa antaranya adalah wayang kulit, keris, batik, kebaya, gamelan, dan tarian-tarian. Selanjutnya adalah
Pulau Bali atau disebut dengan Pulau Dewata. Bali memiliki berbagai objek wisata alam yang indah dan bervariasi. Keindahan alam ini didukung oleh keunikan budaya Bali yang sangat erat dengan agama Hindu. Selain memiliki keberagaman suku, kebudayaan adat dan istiadat, Indonesia memiliki makanan khas di setiap daerahnya. Makanan khas daerah seringkali menggunakan bahan baku yang tumbuh atau diproduksi secara lokal di wilayah tersebut. Indonesia dikenal dengan kekayaan kulinernya karena memiliki lebih dari 5.000 resep kuliner tradisional, jumlah resep makanan terbanyak di dunia. Contohnya ada nasi goreng, rendang, es pisang hijau, pempek, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semuanya, tadi sudah dibahas terkait begitu banyak keberagaman di Indonesia, seperti keanekaragaman flora dan fauna, keberagaman agama, suku, budaya, dan adat istiadat dari Sabang hingga Merauke. Tujuan dari materi wawasan Nusantara yaitu membangun kesadaran nasional yang kuat dan rasa persatuan yang tinggi di antara seluruh warga negara Indonesia dengan pemahaman akan keragaman dan keunikan di setiap daerahnya. Diharapkan terciptanya semangat kebersamaan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Salah satu nilai-nilai dalam wawasan Nusantara adalah kearifan lokal yang mengajarkan kita tentang menjaga kelestarian alam. Mari kita tanamkan nilai-nilai tersebut dengan menjaga lingkungan alam, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan dapat berdampak buruk pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, mari kita mulai dari diri sendiri untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Tindakan kecil ini dapat memberikan dampak besar dalam menjaga kelestarian alam dan kesehatan kita bersama. Dengan tindakan sederhana ini, kita dapat menjaga keindahan alam Nusantara untuk dinikmati oleh generasi mendatang. Mari bersama-sama menjadi agen perubahan untuk lingkungan yang lebih baik. Terima kasih atas kontribusinya dan kesadaran Anda dalam menjaga keberlangsungan hidup bumi kita.